Ya, halo, saya Muhammad Sagita, panggilannya Agit. Saya seorang arsitek. Menggeluti profesi arsitek ini bekerja ke biro arsitek, lalu bekerja di Singapura, terutama lebih banyak proyeknya adalah hospitality, Hotel Alila, Hotel Intercontinental, dan salah satu rumah di Singapura. Kemudian 2009, sebelum umur 30, saya berencana ingin membuat biro arsitek sendiri. Kantor saya namanya ARMS, Arsitek Muhammad Sagita. Kenapa kita panggil nama kantor ini ARMS? Karena kita ingin branding ini adalah branding untuk kebersamaan dari kawan-kawan di biro ini, sehingga memiliki nama ARMS untuk produk architecture. Kita sebut ARMS Architecture. Dalam membranding ARMS, kita dibantu oleh studio Brown Fox. Mereka melihat dari diskusi kita adalah seluruh karya kita itu menceritakan memiliki storytelling yang berbeda di setiap proyeknya. Entah itu dari background site-nya, background kliennya, sehingga sangat spesifik dan memiliki cerita yang sangat berbeda-beda dan memiliki storytelling yang menarik di setiap karyanya. Sehingga mereka membuat satu diagram logo kita, ARMS itu, seolah-olah seperti komposisi yang selalu berbeda di setiap site. Jadi karya-karya kita itu spesifik dari background kliennya yang memang memiliki background yang sangat berbeda, dan kita memberikan problem solution terhadap mereka dengan cara kontemporer, seperti itu. Sebenarnya salah satu hal basic itu adalah kita mendesain lebih banyak bukan karena keinginan, tetapi kita bisa memberikan reason yang tepat kenapa kita harus mendesain seperti itu. Mungkin salah satu yang bisa ditampilkan nanti adalah proyek pertama saya dalam mengerjakan rumah, kita sebut sebagai trim reform house. Kenapa kita sebut sebagai trim reform? Kita membuat satu rumah yang memang secara proporsi bentuk itu bagian atasnya sangat lebar. Bagaimana ketika orang itu melihat bangunan yang lebar itu terlihat ramping dengan kita trim di bagian sudutnya, bagian edgingnya. Inspirasinya saat itu adalah seperti metode korset, atau kalau perempuan dalam lukisan-lukisan yang zaman dulu itu bentuknya besar, tetapi di bagian pinggangnya itu dibuat lebih ramping. Nah, kita terinspirasi dengan salah satu hal yang seperti itu, sehingga bangunan yang terlihat besar, kalau kita trim bagian sudutnya bisa terlihat ramping seperti perempuan yang pinggangnya sangat ramping. Jadi profesi arsitek itu bisa dibilang sangat menyenangkan ya. Jadi antara batas ketika kita berpikir itu juga terkadang bisa dibawa sampai ke rumah. Ketika kita dalam waktu bersama keluarga juga mungkin kita terpikir. Tapi sehingga keluarga pun menikmati bagaimana proses berarsitektur. Misal ketika kita dalam proyek, dalam proses finishing, anak-anak pun juga kadang ikut untuk melihat, dan mereka bisa merasakan bahwa oh, profesi arsitek tuh seperti ini ya. Mereka datang, yang mereka sangka tuh kalau anak-anak, oh kalau bapak ngebikinin rumahnya itu pakai uang bapak, udah gitu setelah jadi rumahnya dibeli. Mungkin mereka belum memahami seperti itu, tetapi yang menyenangkan adalah mereka bisa jalan-jalan, masuk, mengalami ruangnya seperti apa, oh bentuk rumah yang bagus seperti apa. Kalau memang dulu anak-anak melihat ya, suruh gambar di sekolahnya, mereka menggambarkan rumahnya itu selalu memiliki atap. Terus dulu anak saya yang pertama itu menggambar, dia bilang, "Pak, aku pengen punya rumah yang gambarnya ada atapnya, karena di rumah kita tidak terlihat atapnya." Nah, hal yang seperti ini yang mungkin bisa membuka perspektif baru, bahwa sebenarnya bangunan arsitektur yang tropis itu yang menjawab adalah bukan dari bentuknya, tetapi kaedah-kaedah tropis itu yang baik adalah yang dia ternaungi dengan hujan dengan baik, tapi atapnya banyak sekali opsi lainnya, seperti itu. Halo, saya Anggi. Saya di sini arsitek dan prinsipal interior untuk ARMS. Saya lulus tahun 2008, pertama kali sebagai tim project arsitek untuk MRCCC Siloam Hospital sampai tahun 2013. Sampai tahun 2013 di Siloam Hospital Group. Kemudian di jeda itu sebenarnya saya
sibuk dengan urusan anak, kemudian bergabung dengan ARMS di tahun 2018. Kita punya pemikiran masing-masing yang harus disatukan di dalam satu proyek. Ya kerjasama itu sih yang mungkin menantang, jadi menyatukan dua kepala menjadi satu karya, itu aja sih yang paling seru. Ya kalau untuk pekerjaan sih tetap yang utama Mas Agit. Kebetulan kita memang sama-sama profesi sebagai arsitek dan dua-duanya masih menjalani profesi itu. Jadi mungkin pembagian tugasnya lebih kalau di kantor itu lebih banyak ke Mas Agit dan saya ngebantu di beberapa proyeknya. Jadi sebagai ibu saya masih punya waktu luang untuk keluarga. Kita suka sepedaan berdua, tapi emang ujung-ujungnya harus ada tempat ngopinya atau buat breakfast atau brunch kayak gitu. Iya, jadi biasanya sih kalau saya sih mungkin saya yang lebih sering makan itu, kebetulan seneng memang cari tempat-tempat baru lah, tempat-tempat baru kayak ngopi, sarapan gitulah, sekalian cari-cari ide juga. Nah, tapi kadang kakaknya juga akhirnya jadi suka ikutan. Dia seneng sepeda karena kata dia, oh menyenangkan lah ya, katanya sampai 5-10 kilo dia ikut sepedaan, terus kita ke tempat dimsum saat itu. Dan dia seneng dengan experience itu gitu. Iya, jadi mungkin udah mulai besar. Jadi anak-anak tuh sudah mulai bisa mengutarakan lah keinginannya. Jadi misalkan cari makanan udah tahu mau makan apa, tempat juga udah bisa milih pengennya kemana gitu. Jadi biasanya kita kalau berempat sih suka sepedaan juga ya, suka ya, sepedaan juga. Tapi memang dominasinya kalau weekend ya acara anak-anak ya, ada sambil les dance, anterin adiknya taekwondo kayak gitu. Keluarga itu ketenangan. Kalau buat saya kenyamanan. Jadi spaghetti plus cabe.